Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Wajib kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu tentang linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Oke, untuk materi sendiri, kita bagi ke dalam 3 subbab ya. Yang pertama, pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang kedua itu adalah sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Yang ketiga adalah sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Oke, hari ini kita khususkan untuk belajar tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel terlebih dahulu. Jadi, pada ini pertidaksamaan kuadrat dua variabel pengertiannya adalah persamaan yang memuat dua variabel dengan derajat tertinggi 2. Untuk umumnya itu seperti ini, kalian bisa lihat tertingginya, derajat tertingginya itu adalah 2. Gini ya. Dengan ini, tanda ini, yang ini ya, itu bisa menjadi kurang dari atau sama dengan, kurang dari, lebih dari atau sama dengan. Itulah kenapa dia disebut pertidaksamaan. Itu karena tandanya seperti ini, pertidaksamaan, bukan sama dengan, gitu ya. Pada penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel, dasarnya sama dengan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu, untuk langkah-langkah penyelesaian, kita buat kurva dari ini. Jadi pertidaksamaan itu kita ganti tandanya dengan sama dengan. Kemudian kita uji titik. Kita ambil sembarang titik P, X1, Y1 dengan yang terletak di luar kurvanya. Dan hitung nilai dari kurva itu. Apa pertidaksamaannya itu ya. Kemudian bandingkan nilainya ini dengan 0. Jika kurang dari atau sama dengan 0, jadi ini kurang dari atau sama dengan 0, bagian belahan bidang yang memuat titik ini ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Lalu jika seperti ini, tandanya itu lebih besar atau sama dengan bagian belahan bidang yang memuat titik P, X1, Y1 ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Sebagai penjelasnya gini, kalau tandanya kurang dari atau sama dengan, dan bagian belahan bidang yang memuat ini, itu disebutkan daerah penyelesaiannya. Kalau tandanya seperti ini, belahan bidang yang memuat seperti ini ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Makanya kalian uji, benar atau salah gitu ya. Ini kita ke contoh soal biar lebih jelas ya maksudnya tadi. Kita punya Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 ya. Untuk alternatif penyelesaian, kita menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5 itu dengan cara yang pertama. Kalian lihat ini. Tandanya ini kan diganti sama dengan ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Kita lihat A-nya, A itu adalah angka di depan X kuadrat. A-nya itu kan 1 ya. A sama dengan 1. Maka, karena A itu positif, grafiknya terbuka ke atas. Nah, di sini. Jika A positif, maka grafik terbuka ke atas. 1 atau positif ya. Jika A negatif, grafik terbuka ke bawah. Lalu untuk menentukan titik potong grafik dengan sumbu X, kalau kita mencari sumbu X, maka Y itu sama dengan 0. Caranya gimana? Kita tulis yang ini persis, Y-nya itu kita ganti dengan 0, yang belakangnya ini sama. Kalau sudah sama, kalian faktorkan. Ini bisa ditulis kayak gini ya, Ibu tuker ya. Ini 0-nya Ibu tuker ke belakang, ini Ibu tuker ke depan. Lalu, ini kita faktorkan. Kalau dikali negatif 5, kalau dijumlah positif 4. Nah, kita ketemu ini. X plus 5 dikali X min 1. Ini kan kalau dikali hasilnya negatif 5, kalau dijumlah hasilnya positif 4. Lalu kita keluarkan X-nya, kita cari ini. X plus 5 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan ini positif, jadi negatif 5, sini negatif jadi positif 1.
1. Lalu kita simpulkan titik potong pada sumbu X itu dengan X-nya min 5, maka min 5, Y-nya 0, berarti min 5,0. Terus X-nya 1, maka 1,0 gitu ya. Kemudian, kalau sudah kita mencari titik potong sumbu X, maka kita ke sumbu Y. Kalau kita mencari sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Nah, Y-nya tetap, yang diganti 0 adalah X-nya. Kalau ini gampang ya, maka Y itu sama dengan negatif 5. Nah, penyelesaiannya gini, kesimpulannya ya, X-nya kan sama dengan 0, maka 0, Y-nya min 5. Jadi, ini tuh sebenarnya yang depan tuh miliknya X, yang belakang miliknya Y. Maka X-nya 0 kan 0, min 5. Setelah kita menentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, kita menentukan koordinat titik puncaknya. Itu kita tentukan dulu A, B, dan C. Maaf. A, B, dan C. A-nya itu adalah, di sini ada nggak? Kalau nggak ada, itu sebenarnya 1. Terus B-nya itu 4. Ini A itu di depan X kuadrat, B itu bilangan di depan X, dan C itu adalah konstanta. Nah, ini adalah konstanta. Jadi, tanda di depannya ini ngikut ya. Kalau ini kan positif, jadi nggak perlu ditulis. Kalau negatif, ditulis. Gitu. Kita yang pertama mencari sumbu simetri X. Jadi, rumusnya yang harus kalian ingat, X itu sama dengan min B per 2A. Terus, untuk selanjutnya, kita juga harus mencari nilai ekstrim, yaitu Y sama dengan min D per 4A. Jadi, untuk menentukan titik puncaknya, kita harus mencari X dan Y dengan rumus kalau yang X min B per 2A, kalau Y min D per 4A. Nah, min D itu tuh ada penjabarannya. Nah, di sini D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi, kalau ini ada min, kita kurung ya di sini. Min kurung B kuadrat min 4AC gitu ya. Nah, kita substitusikan min B. Min, di sini berhubung 4-nya positif, kita langsung nulis 4 per 2A. 2A-nya 1. Kalau yang ini kan, min-nya dari dasar soal ya, dari dasar rumusnya min. Terus, D itu adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat itu 4, berarti 4 kuadrat. Min, 4-nya tetap 4, A-nya itu 1, C-nya negatif 5, kalian tulis. Per 4 kali 1. Selanjutnya, negatif 4 bagi 2 kali 1 kan 2 ya. Negatif 4 bagi 2 adalah negatif 2. Lalu yang di sini, kita hitung ya dalam kurung dulu. 4 kuadrat itu 16. Terus ini negatif. Jika negatif ya jadi positif. 4 kali 1 kali 5 itu 20. Per 4 kali 1, 4. Gitu. Nah, negatif berapa ini? 16 tambah 20, 36. Dibagi 4. Maka hasilnya negatif 9. Kalau sudah seperti itu, kita simpulkan. Koordinatnya X dulu yang disebut. Min 2, min 9. Nah, lalu kita gambar grafiknya. Tadi kan ada ini ya, min 5,0. Jadi titiknya ada di sini, di min 5 sini. Kan min 5,0 ya, titiknya di situ. Nah, kita ke sini. Di sini min 2, min 9. Coba kita cek dulu. Min 2, min 9. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Karena dia titik puncaknya. Min 2, min 9. Ini. Jadi min 5,0 tadi. Kan dapat dari yang pertama tadi ya, yang awal tadi. Terus di sini, nih ya, bacanya di sini. Min 2,9 di sini. Jadi nanti kalian menggambarnya tuh tarik garis itu, kalian satukan. Terus kasih titik di pojoknya. Kemudian kita tarik lagi. Nanti pertama kalian harus bikin titiknya dulu ya, baru kalian tarik garis. Di sini min 5,0 itu didapat dari yang Y tadi ya, sumbu Y tadi ya. Nah, yang ini adalah 1,0 dari yang awal tadi gitu. Jadi cara gambarnya, titik-titik yang sudah kalian temukan tadi gambarlah ke dalam grafik pada sumbu X,
sumbu X itu yang ke sini ya, ini sumbu X, yang tegap sini adalah sumbu Y. Karena tadi dari awal itu grafik menghadap ke atas ya, terbuka ke atas, ini terbukti ya, terbuka ke atas. Nah, kita kemudian menentukan titik ujinya, yaitu kita ambil lebih mudahnya ambil titik uji P 0,0. Kalau P 0,0 kita ambil dari soal awal. Tadi kan soal awalnya seperti ini. P-nya, Y-nya sama X-nya itu diganti sama 0. Maka tersisa ini. 0 lebih besar atau sama dengan min 5. Kita coba, kita rasakan, kita baca. Benar enggak sih 0 lebih besar atau sama dengan min 5? Ternyata benar kan? 0 itu memang lebih besar dari min 5. Jadi pernyataan itu benar. 0 lebih besar atau sama dengan min 5. Kalau lebih besar, maka bagian sini Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat plus 4X min 5 itu adalah belahan bidang yang memuat titik P 0,0. Maksudnya gimana? Maksudnya yang diarsir itu yang melewati 0,0. Nah, 0,0 kan ada di sini ya. Ada di sini. Maka kita arsirnya yang dalam. Nanti kalau 0,0 itu yang di luar, maka kita arsirnya yang di luar gitu ya. Oke. Penjelasan sudah, kita beralih ke tugas. Tugasnya simpel, kalian gambar grafik, kalian gambar grafik ini dengan langkahnya ini ya, tentukan grafik terbuka ke atas atau ke bawah, tentukan titik potong grafiknya, tentukan yang X dan Y, sumbu X dan Y, lalu tentukan koordinat titik puncaknya, buat sketsa grafiknya, terus tentukan arsirannya tadi. Jadi kalian boleh gambarnya satu gambar aja boleh. Jadi dari sketsa grafik, terus di bawahnya kalian tulis titik uji, di grafik itu kalian arsir gitu boleh ya. Lalu kalian perhatikan ini gambar di kertas HVS atau folio, kemudian ditempel ke buku catatan kalian, karena itu besar ya nanti gambarnya. Terus angka pada sumbu X dan Y harus berjarak 1 cm atau diperbesar atau diperkecil, itu skalanya harus sama. Misal untuk jarak sumbu X dan sumbu Y itu misal ke 1 ke 2 itu kalian jarak 1 cm, nanti semuanya harus 1 cm. Kalau misal kalian jarak setengah senti, kalian juga harus setengah senti gitu ya. Lalu kalian kumpulkan tepat waktu. Sesuai pesan ibu, jangan lebih dari 2 hari. Dan untuk lebih baiknya, sesuai permintaan ibu, tepat waktu. Terima kasih, selamat belajar. Semoga sukses untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.